Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ibu akan memberikan suatu cerita buat Ananda semuanya. Di suatu kampung di desa ibu, tinggallah seorang wanita bersama ibunya. Mereka hidup dalam keluarga yang serba cukup. Dia terbilang sangat hebat dalam bidang akademik, serta juga mempunyai kepribadian yang baik, yang santun, kemudian sopan, artinya sangat dihargai juga oleh masyarakat. Tapi sayangnya, suatu kali mungkin sebagai wanita yang kurang memiliki agama yang kokoh, anak tadi terlibat dalam pergaulan, sehingga akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak harus wajarnya dilakukan, yang boleh dikatakan bertentangan dengan syariat Islam, sampai akhirnya anak itu harus dikeluarkan dari sekolah. Berdasarkan kisah yang Ibu sampaikan tadi, apa permasalahan yang bisa kalian petik dari cerita Ibu tadi? Larangan pergaulan bebas dan zina. Perlu diketahui, Ananda semuanya, kita harus memahami apa sebetulnya makna larangan pergaulan bebas dan zina itu. Pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni yang artinya adalah hubungan suami istri atau hubungan persetubuhan antara wanita dan pria yang layaknya seorang suami istri tanpa tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat mengatakan bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak daripada keharaman. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 32. Zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Perbuatan zina dikategorikan atas dua bahagian. Pertama disebut dengan zina muksan, yang kedua dikenal dengan zina gairu muksan. Zina muksan merupakan pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, kemudian lagi sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muksan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua zina gairu muksan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah, di mana hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kita balik pada hukuman bagi yang menuduh zina atau dikenal dengan kazaf. Syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut antara lain hukuman yang dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa perbuatan zina. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadinya perzinaan. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut harus ada 4 orang saksi yang adil, artinya laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup dijadikan bukti sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Bagaimana yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu harus benar-benar melihat kejadian peristiwa zina itu. Kemudian yang keempat, andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah satu seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semuanya dijatuhi hukuman menuduh zina. Terhadap perempuan yang baik adalah dengan didera 80 kali. Apa sih dampak negatif daripada zina? Yang pertama, mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dapat kita ambil kesimpulan, kita ketahui bahwa zina merupakan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah.